Ya, pemirsa, Presiden Joko Widodo dalam lawatannya ke Afrika secara khusus menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Kenya William Ruto. Dalam pertemuan bilateral tersebut, Presiden Jokowi dan Presiden Ruto sepakat untuk memperkuat kerjasama Indonesia-Kenya dalam peningkatan perdagangan yang telah mencapai 507 juta dolar Amerika Serikat di tahun 2022 lalu. Pertemuan bilateral antara Indonesia dan Kenya fokus membahas kerjasama antara kedua negara dalam berbagai sektor. Presiden Joko Widodo dan Presiden Kenya William Ruto sepakat melakukan peningkatan perdagangan Indonesia-Kenya yang kini telah mencapai 507 juta dolar Amerika Serikat pada tahun 2022. Presiden Jokowi menyebut hubungan perdagangan Indonesia dan Kenya dapat menjadi pintu masuk Kenya ke negara ASEAN, serta pintu masuk perluasan perdagangan di kawasan sub-Sahara Afrika. Bahkan Indonesia mendorong pembentukan Preferential Trade Agreement atau PTA di Kenya agar komitmen kerjasama kedua negara terbentuk dalam Bilateral Investment Treaty atau BIT antara Indonesia dan Kenya. Indonesia dapat menjadi pintu masuk ke Kenya, ke ASEAN, dan Kenya dapat menjadi pintu masuk Indonesia ke sub-Sahara Afrika. Untuk itu saya mendorong pembentukan Preferential Trade Agreement sesegera mungkin. Yang kedua, Indonesia ingin meningkatkan investasi di Kenya, terutama di sektor energi. Dalam catatan pemerintah, perdagangan antara Indonesia dan Kenya terus meningkat setiap tahunnya. Tercatat nilai perdagangan antara kedua negara pada tahun 2022 mencapai kisaran 507 juta dolar Amerika Serikat. Di mana saat ini investasi Pertamina dengan Geothermal Development Company senilai 1,5 miliar dolar Amerika Serikat telah terrealisasi di bidang energi baru terbarukan. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, Republik Indonesia dan Kenya perkuat perdagangan sub-Sahara Afrika. Sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Rizal Taufikur Rahman. Beliau adalah Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef. Ya, halo. Selamat pagi, Mas Rizal. Selamat pagi, Mas. Ya, salam sehat, Mas. Baik. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Langsung saja kita berbincang terkait dengan hubungan bilateral ini Indonesia dan Kenya ini. Lantas bagaimana? Apakah menjadi hubungan yang sangat positif juga bagi kedua negara begitu dari bidang ekonomi masing-masing? Ya, saya kira ini satu strategi pemerintah yang cukup baik, gitu ya. Karena Kenya ini punya kerjasama dengan Indonesia cukup lama, ya. Dari tahun 79, meskipun secara perdagangan dilakukan sejak 2008 gitu. Dan kalau kita lihat dari balance of trade gitu ya, selama ini antara Indonesia dan Kenya memang bagi Indonesia ini memberikan surplus yang positif gitu ya, dengan angka yang juga cukup signifikan, hampir di angka 444 juta US dollar gitu ya. Nah, tadi juga disampaikan gitu ya bahwa Kenya ini punya peluang besar ya. Bahkan Kenya ini kan termasuk negara yang aktif ikut di beberapa organisasi internasional, dan Indonesia bisa masuk ke ke kelompok organisasi yang Kenya ikuti seperti Sub-Sahara Afrika ya, kemudian dan juga beberapa kerjasama yang mereka lakukan ya antar negara di benua Afrika. Demikian juga terjadi mutualistis, saya kira Kenya bisa masuk ya ke Asia Tenggara, bahkan ke Asia gitu. Bagi Indonesia kan masuk ke G20 gitu ya. Jadi ini saya kira perdagangan yang harus dijaga dan juga diperluas dan dikembangkan karena memberikan nilai devisa yang cukup signifikan bagi negara kita. Oke, tadi Anda katakan memang surplus perdagangan Indonesia dan Kenya mencapai 400-an juta dolar Amerika begitu, dan Anda melihat dengan adanya kerjasama ini potensinya akan lebih besar lagi yang bisa didapatkan Indonesia dalam kaitannya ekspor ke negara Kenya. Ya, betul ya. Jadi ekspor kita misalnya untuk nilainya di tahun 2022 saja 476 juta US dollar ya, di mana produk yang kita ekspor ini setidaknya ada komoditas unggulan gitu ya, komoditas unggulan
yakni misalnya HS5 ya, HS48, 58, 55 ya, 38, 62, 85, 70 dan 34 misalnya seperti lemak, minyak nabati, kertas ya, filamen buatan manusia, serat pokok buatan manusia, kemudian produk-produk kimia ya, kemudian aksesoris pakaian ya, mesin dan peralatan listrik seperti gelas dan juga sabun ya, dan juga banyak produk-produk industri pengolahan kita yang memang end produknya banyak diekspor ke Kenya. Nah demikian juga untuk impor nih, kita juga memang selama ini nilai impor kita juga cukup signifikan gitu ya, 32 juta US dollar Oke. berkaitan dengan koko, kopi, teh gitu ya, dan juga beberapa komoditas yang lain. Dari sisi kekuatan ekonomi, Kenya dan Indonesia kalau Anda katakan tadi juga ada simbiosis mutualisme yang bisa terjadi begitu antara hubungan kedua negara. Anda melihatnya bagaimana? Ya, Kenya ini kan negara yang sangat aktif gitu ya. Bahkan Nairobi itu termasuk kota yang terus mengembangkan modernisasi dan industrialisasi. Bahkan jumlah masyarakat di sana ya dengan luas wilayah 580.000 kilometer persegi ya, dengan jumlah penduduknya sekitar 55 juta, artinya punya pasar yang sangat besar ya, ceruk pasarnya bisa kita buka dan bisa masuk dan bisa eh, eh, penetrasi serta ekspansi market kita ya, ke terutama produk-produk yang selama ini mereka butuhkan, bahkan bisa diperluas lagi ya market share yang selama ini kita lakukan. Jadi kalau kemudian memang kondisi negara dengan pendapatan per kapitanya rata-rata ya, katakanlah tahun 2017 saja sekitar 4.500 US dollar per kapita ya, kemungkinan sekarang bisa naik gitu ya. Artinya Kenya ini memang negara yang terus meningkatkan produksi mereka melalui sumber daya alam mereka berkaitan dengan produk-produk perkebunan ya, pertanian, dan juga produk-produk industri, termasuk juga energi terbarukan di sana. Oke, nah dominasi dari produk ekspor Indonesia yang masuk ke Kenya itu lebih di jenis yang mana nih, Mas Rijal? Ya, yang paling banyak ya mereka impor adalah produk-produk seperti minyak ya, lemak dan minyak nabati, atau lemak yang dan turunannya gitu ya. Kemudian kertas ya. Kemudian juga tekstil ya. Oke. Tekstil, fiber, serat misalnya. Kemudian produk kimia ya, kemudian juga seperti wangi-wangian ya, kosmetik ya. Kemudian juga aksesoris pakaian. Kemudian juga peralatan listrik seperti halnya TV ya, gelas, kemudian sabun ya. Jadi memang Kenya nampaknya masih akan terus meningkatkan permintaannya ya berkaitan dengan ini. Oke, nah dari produk-produk Kenya sendiri yang diimpor ke Indonesia, apa yang diminati oleh masyarakat kah atau lebih kepada kebutuhan industrial saja? Ya, kalau kita lihat ya, seperti kokau, kopi ya, kemudian teh, kemudian dan beberapa produk kulit dan turunannya ya. Oke. Dan kebanyakan memang bahan baku dan juga bahan setengah jadi ya, sehingga untuk industrialisasi dan dibuat end produknya di Indonesia gitu. Termasuk juga impor memang tidak terlalu banyak ya, plastik ya, dan juga beberapa produk artikel lain. Nah itu dia, tadi juga disampaikan Presiden kalau memang ini bisa menjadi pintu masuk nih masing-masing negara ya, baik Kenya maupun Indonesia begitu. Kenya masuk ke Asia Tenggara, kita ke Sub-Sahara Afrika. Anda melihat bagaimana potensi-potensi lebih besar lagi, benefit-benefit yang bisa didapatkan oleh Kenya maupun Indonesia dengan perjanjian kerjasama ini? Ya, saya kira ini harus kita betul manfaatkan ya, dan optimalkan ceruk pasar melalui pintu Sub-Sahara Afrika, Kenya ini, karena Kenya punya pengaruh yang cukup besar ya di benua Afrika, ya, terutama di Afrika Selatan, dan itu masih banyak negara-negara lain yang selama ini juga bisa kita masuk juga ke ceruk market itu ya. Dan tentu ini menjadi peluang besar, termasuk juga Indonesia misalnya investasi di
di Afrika ya, bahkan Iya, sekarang aja kan ada beberapa produk-produk Indonesia yang sudah masuk di sana ya, seperti misalnya mie saja sudah ada di sana ya. betul. Kemudian juga ada produk-produk lain yang saya kira menjadi penting, ya. Termasuk tadi energi ya, Ah, energi, termasuk saya kira concern Nairobi ini kan atau Kenya ini dengan energi terbarukan ya, dan selama ini banyak sekali pembiayaan yang masuk ke sana, oke. dan energi terbarukan ini menjadi strategis bagi bangsa Indonesia, apalagi Indonesia kan sekarang sedang Yes. mendorong berkaitan dengan energi terbarukan Nah, ini. itu dia Mas Rizal, menarik untuk dicermati dengan kerjasama ataupun mungkin investasi di bidang energi. Kalau kita tahu beberapa waktu lalu kan kalau investasi di negara lain adalah energi fosil begitu. Apakah Indonesia akan masuk ke sana untuk EBT atau tidak? Kita bahas tadi di segmen berikutnya Mas Rizal. Kita akan jeda dulu sebentar. Dan Baik. pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Pemirsa, berikut ini kembali kami sampaikan sejumlah data untuk Anda terkait dengan perjanjian kerjasama Indonesia dan Kenya. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan, Preferential Trade Agreement atau PTA, nilai perdagangannya sekitar 507 juta dolar Amerika antara pemerintah Republik Indonesia dan Kenya, Sub-Sahara Afrika. Dan selanjutnya kita lihat bilateral perdagangan antara Indonesia dan Sub-Sahara Afrika. Itu apa saja dari agreement yang sudah ada begitu ya. Ada Geothermal Development Company sekitar 1,5 miliar dolar Amerika yang terdiri dari energi baru terbarukan, ketahanan pangan, kesehatan dan juga penanganan bencana. RI dan Sub-Sahara Afrika. Kemudian ini Bilateral Investment Treaty, kemudian Indonesia Afrika Infrastructure Dialogue, beberapa agreement dengan Sub-Sahara Afrika lainnya. Kemudian ada perluasan kemitraan dalam hal ketahanan pangan, pertambangan, energi terbarukan dan juga kesehatan. Sementara dari sisi investasi, energi panas bumi, minyak dan gas, transmisi dan distribusi tenaga listrik. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Rizal Taufikur Rahman. Baik, Mas Rizal, kita lanjutkan kembali. Kalau dilihat dengan beberapa agreement yang sudah dilakukan begitu ya, Indonesia, Kenya dan juga Sub-Sahara Afrika lainnya, ini apakah memang apa ya bisa dikatakan kerjasama ekonomi yang strategis bagi Indonesia dengan komoditas-komoditas ekspor tadi yang sudah disampaikan dalam infografik, Mas Rizal? Iya, saya kira memang itu peluang besar ya Hmm, bagi Indonesia untuk memperkuat kerjasama dan saling menguntungkan antara kedua negara. Apalagi Indonesia selama ini masih terus melakukan kerjasama perdagangan ya, bahkan oke. dari sisi finance gitu, dari devisa juga surplus ya dari Hmm, neraca perdagangan kita antara Indonesia dan Kenya. Artinya ini memang patut dilanjutkan dan tentu saja harus diperluas ya untuk masuk ke berbagai sektor. Majority kan yang selama ini adalah produk-produk perkebunan dan juga industri manufaktur. ya. Tentu energi menjadi strategis, apalagi kalau kita lihat Kenya ini kan leader ya, leader di dalam mengemban energi terbarukan di Afrika dari 38 negara di Afrika, dan bahkan mengklaim menjadi negara adidaya yang berbasis pada energi terbarukan. Dan Indonesia saya kira tidak hanya dari sisi perdagangan gitu kerjasama, tapi kerjasama di dalam pengembangan energi terbarukan saya kira menjadi sangat strategis bagi Indonesia. Oke. Nah, potensi investasi di energi terbarukan Indonesia Kenya ini Anda melihat di bagian yang mana? Pembangkit listriknya kah atau dari teknologinya? Saya kira dua-duanya ya, Hmm, karena Kenya ini kan sekarang mengembangkan pembangkit listrik tenaga angin, ya, pembangkit oke. listrik tenaga matahari ya. Dan Indonesia saya kira punya potensi yang sama ya, karena posisinya juga sama Hmm, di garis khatulistiwa kalau nggak salah ya Kenya oke. itu. Dan Indonesia juga saya kira sama. Dan tentu ini menjadi sangat strategis bagi Indonesia ya di dalam mengembangkan energi terbarukan ini. Apalagi Nairobi ya sebagai center pengembangan energi terbarukan ini menjadi concern ya bagi dunia ya di dalam memberikan pembiayaan yang berbasis pada energi terbarukan.
Nah, Indonesia kan pelan-pelan juga mengurangi fosil gitu ya, dan akan masuk ke energi terbarukan. Iya. Tentu perlu banyak belajar dari Kenya gitu ya. Dan Kenya juga saya kira termasuk negara yang sangat berhasil dalam hal ini. Bahkan Oke. funding, pembiayaan, pengembangan energi terbarukan di Afrika yang lebih banyak masuk ke Kenya ini. Oke, dengan adanya peningkatan kerjasama bilateral ekonomi dan lain-lain begitu, Anda melihat sektor-sektor usaha apa saja ataupun mungkin investasi apa sih yang harus dikuatkan begitu ya, sehingga nanti bisa ada beberapa poin saja ataupun sektor yang difokuskan dan mungkin yang lebih utama adalah jangkanya bisa panjang begitu ya Mas Rizal? Iya, pastinya kan di sana banyak potensi perkebunan ya, seperti kopi ya. Oke, Kemudian juga dan beberapa perkebunan lainnya yang sangat prospek akan sangat bagus ya. Indonesia kan sangat pengalaman di industri pengolahan berbasis pertanian gitu, Oke. atau green industry. Maka investasi di sektor itu akan sangat strategis dan memiliki nilai tambah yang besar. Yang kedua, memang di sektor energi ya, fosil. Di sana juga kan sudah ada Pertamina dan juga perusahaan minyak di Kenya, sudah Gunma kalau nggak salah ya namanya. Oke. Itu sudah melakukan kerjasama dan itu saya kira perlu ditingkatkan. Dan ini strategis gitu ya untuk mendapatkan nilai tambah dari tambangan ini. Termasuk yang paling penting lagi adalah bagaimana transfer knowledge dan juga transfer teknologi bagi kedua negara ini, karena dua negara ini kan sama-sama sebagai negara yang menuju middle income gitu ya. Oke. Indonesia sudah posisi di upper gitu, dan tentu ini akan sangat strategis bagi kedua negara ini untuk saling menopang dan saling mendukung dari sisi ekonomi, perdagangan ya, dan tentu ini harus dirawat gitu ya, hubungan ini, karena Indonesia dengan Kenya ini panjang ya kerjasamanya, sangat panjang, mulai 79 kalau nggak salah ya. Oke. Kemudian 2018 saling berkunjung ya, tukaran kunjungan, dan Pak Presiden ini kan baru ketiga kali lah gitu ya ke benua Afrika gitu berkunjung, apalagi saya kira ini menjadi sangat penting ya bagi Indonesia untuk bekerja sama dan melanjutkan realisasi perdagangan, pengembangan perdagangan, serta memperluas pasar ya bagi Indonesia untuk ini ya. Baik. Dan itu masuk ke Sub-Sahara Afrika tadi. Nah itu dia, kalau kita lihat dari potensi, posisi dan lain-lain begitu Sub-Sahara Afrika begitu yang menjadi pintu masuk juga Indonesia ke benua Afrika. Anda melihat kerjasama ini akan sangat strategis tidak di tengah kondisi global ya, kita tahu kan non tradisional ini tengah dicari juga nih dengan pemerintah membuka pintu-pintu baru untuk kegiatan kerjasama ekonomi dan juga tentunya ekspor Indonesia, Mas Rizal. Ya, dari sebelum COVID dan juga pasca COVID nampaknya nilainya terus naik gitu ya antara Indonesia dengan Kenya, dan ini saya kira menjadi peluang besar bagi Indonesia ya untuk terus merajut dan memperluas ekspor kita, apalagi tadi saya sampaikan bahwa Kenya ini adalah negara menjadi leader dan sangat berpengaruh di kawasan benua Afrika. Oke. Nah, kita bisa masuk ke negara-negara lain gitu ya setelah masuk di jantung dari perdagangan di Afrika ini, khususnya di energi terbarukan juga demikian gitu. Oke, potensi untuk wilayah Afrika secara luas begitu dengan adanya kerjasama ini, kalau Anda katakan memang ini menjadi salah satu negara yang ya dituakan lah dalam artian dari sisi pengembangannya, kemajuan perekonomiannya begitu Mas Rizal. Iya, betul. Afrika Selatan juga sama, saya kira punya negara yang sangat strategis gitu. Dan Kenya saya kira lagi-lagi, apalagi Kenya ini kan menjadi negara yang center ya, salah satu center di Afrika di dalam pengembangan tidak hanya pengembangan energi tapi juga marga satwanya gitu ya, termasuk juga forest ya. Forest itu justru di Nairobi ya, di dalam pengembangan dan juga pelestarian lingkungan gitu. Jadi lingkungan ini memang isunya Afrika menjadi salah satu barometernya ya. Ya salah satu senternya ada di Nairobi itu ya, di Kenya.
Bagaimana dengan potensi kerjasama B2B-nya antara pelaku usaha Indonesia dan Kenya begitu? Anda melihat bagaimana? Apakah ini akan lebih mudah lagi kemudian dengan adanya dukungan masing-masing pemerintah berarti nih terhadap pelaku usahanya? Saya kira apa namanya ini sangat mudah, apalagi culture ya antara apa namanya antara Kenya dan juga Indonesia ya mirip lah begitu ya, Oke. karena posisi negaranya juga sedang apa naik begitu, bahkan sumber daya alamnya juga relatif sama, sumber daya ekonominya juga sama, pelaku usahanya hingga saat ini juga banyak interaksi dan kerjasama antar mereka ya B2B-nya. Oke. Dan nilai apa total apa dari beberapa industri ya atau nilai produk total dari setiap sektor yang dilakukan ekspor juga nampaknya terus meningkat ya, dan ini tentu akan memberikan peluang besar gitu ya bagi para pelaku usaha gitu, Oke. bisnis to bisnis, dan tentu bagi Indonesia ini akan lebih sustain karena ternyata yang dibutuhkan oleh Kenya ini kan produk akhir dari produk-produk yang di Kenya tidak ada gitu ya, sumber daya alamnya. Seperti hasil apa tekstil, kemudian juga olahan dari minyak ya, olahan dari biji-bijian ya, Oke. termasuk juga kertas ya. Indonesia kan lebih berpengalaman gitu ya di dalam memproduksi komoditas-komoditas seperti itu. Dan ini menjadi peluang besar ya, banyak sekali sebenarnya produk-produk yang selama ini ekspor, tapi setidaknya yang unggulannya yaitu yang tadi saya sampaikan ya, Iya, iya, iya. termasuk juga alat-alat listrik ya, bangunan Oke. yang berkaitan dengan apa namanya interior gitu ya, itu juga banyak dari Indonesia. Baik, berarti dari sisi tantangan sebenarnya tidak terlalu banyak yang akan dilalui ya oleh pelaku usaha begitu untuk membuka kerjasama ekonomi ataupun industri, dan kesempatan kita untuk membangun industri di sana pun nampaknya juga terbuka lebar sehingga tadi ada beberapa produk kita seperti mie instan yang sudah banyak diminati juga di negara-negara Afrika begitu ya Mas Rizal? Iya, jadi justru akan sangat strategis lagi kita mendekati market gitu ya. Dan tentu ternyata kan itu perkebunan ya. Tadi saya Oke. sampaikan bahwa industri agroindustri ini akan sangat baik dan efisien jika kita bangun di sana gitu ya. Jadi Ya, ya. nilai tambahnya akan lebih besar, kemudian tentu devisanya akan lebih besar lagi sehingga akan mempengaruhi JNP kita gitu. Oke, Dan baik. Mas Rizal, lantas rekomendasi apa yang bisa Indef sampaikan juga nih terkait dengan peluang-peluang kerjasama Indonesia dengan membuka pintu-pintu baru seperti Sub-Sahara Afrika ini? ya, saya kira pemerintah saatnya sekarang gitu ya memanfaatkan peluang ya market gitu yang pasca COVID terutama ya Ya. di dalam meningkatkan ekspor kita, karena ternyata selama ini pertumbuhan ekonomi kita kan sangat besar pengaruhnya ya atau kontribusinya dari ekspor atau perdagangan. Maka selayaknya perdagangan juga menjadi penting. Oke. Membuka pasar baru seperti di Kenya ini menjadi penting. Saya kira di kawasan-kawasan lain ya termasuk juga Asia Tengah gitu ya, kemudian Eropa ya, itu ceruk pasar yang sangat besar ya. Dan selama ini kan kita melakukan ekspor juga katakanlah di Eropa atau juga di Amerika, itu juga punya ruang yang sangat ada, peluang yang sangat besar. Ya. Jadi permintaan terhadap komoditas pangan dan energi sekarang ini sangat tinggi ya, Oke. terutama negara-negara yang tidak memiliki sumber daya alam itu ya, dan Baik. Indonesia punya. Nah, dan Kenya bisa menjadi partner ya untuk memproduksi barang yang diminta di beberapa Oke. negara gitu ya. Kenya saya kira punya sumber daya alam, kita bisa mixing di teknologi dan industri manufakturnya, dan kita bisa melakukan ekspor gitu ya bersama gitu ya, dan tentu dengan Ya. kerjasama government to government B2B yang tentu saja ini akan membuka banyak peluang, dan hub Oke. ekonomi atau perdagangan kita juga akan terbentuk dengan
luar biasa. Itu dia, berarti beragam langkah terus ditempuh oleh pemerintah ya untuk meningkatkan laju perekonomian dan pertumbuhan tentunya di Indonesia dengan membuka lagi pintu-pintu baru kerjasama ekonomi dengan negara-negara termasuk di wilayah sub-Sahara Afrika seperti Kenya ini. Baik, Mas Rijal, terima kasih banyak atas waktu dan insight Sama-sama. yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa terkait dengan perjanjian kerjasama ekonomi Indonesia dan Kenya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat, Mas Rijal. Salam sehat, terima kasih banyak. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.